Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah topik yang masih berkaitan dengan dunia kampus perkuliahan, mengenai apa sih penyebab mahasiswa itu bisa telat lulus kuliahnya. Padahal yang kita tahu teman-teman, lulus kuliah tepat waktu dengan mencapai IPK yang memuaskan, kalau bisa kumlot dengan pujian, itu adalah impian ketika kita kuliah gitu ya. Tapi dalam kenyataannya semuanya kadang ada yang nggak berjalan dengan mulus. Ada target-target yang tidak tercapai. Salah satunya adalah lulus tepat waktu. Bagi sebagian orang lulus tepat waktu adalah impian, tapi sebagian yang lainnya berpikir bahwa yang penting kuliah tepat pada waktunya juga nggak masalah dong. Buat apa sih ngejar target 3,5 atau 4 tahun? Kalau bisa lama ya udah lama aja. Kadang kan ada yang berpikir seperti itu. Teman-teman, buat mereka yang memilih untuk lulus pada waktunya, itu bukan berarti mereka orang yang bodoh atau malas, karena bisa saja ada hal-hal yang menyebabkan terkendalanya target mereka untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, penasaran kan apa aja sih kendala-kendala yang menyebabkan mahasiswa bisa jadi telat lulus kuliah? Sebelum aku lanjutkan video aku ini, silahkan aku mohon bantuannya kepada kalian untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, tinggalkan jejak like. Dan jika dirasa informasi yang aku sampaikan ini memberikan manfaat, edukasi, kalian boleh share ke siapa aja. Penyebab pertama, mahasiswa itu bisa telat lulus kuliah adalah biasanya karena skripsi yang nggak kelar. Nggak kelarnya skripsi ini bisa jadi karena faktor revisi berkali-kali, pengumpulan data yang sulit diperoleh, faktor dosen pembimbing juga bisa berpengaruh. Entah dosen pembimbingnya sibuk, susah banget ditemuin, di telepon pun nggak bisa. Itu juga bisa jadi kendala bahwa mahasiswa itu bisa telat lulusnya. Nah, buat kalian yang merasa dalam situasi mengerjakan skripsi dan ada kondisi-kondisi yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka saya harap kalian nggak mudah down atau langsung menyerah ya teman-teman. Dalam mengerjakan skripsi itu ada dua bagi saya pribadi yang paling menentukan untuk keberlanjutan penyelesaian tugas akhir. Yang pertama adalah kemauan dan yang kedua adalah kemampuan. Berbicara tentang kemampuan, saya rasa ketika kalian sudah memilih pada waktu KRS-an itu adalah tugas akhir skripsi, berarti kalian mampu untuk memulai dan menyelesaikan yang namanya tugas akhir tersebut. Nah, yang paling berperan adalah selain kemampuan, itu adalah kemauan teman-teman. Kemauan ini berimplikasi pada mood kita. Mood itu nanti membawa kita apakah kita ini bisa mau melanjutkan, meneruskan, mengerjakan tugas akhir itu atau tidak. Nah, mood itu ditentukan oleh situasi-situasi yang seperti saya sampaikan. Kalau revisinya sulit, terus pengumpulan datanya, revisinya gagal, ditolak berkali-kali, pengumpulan datanya sulit diperoleh, ditambah faktor tadi dosen pembimbing, itu akan mempengaruhi mood untuk menjadi menyerah atau malas menyelesaikan yang namanya tugas akhir. Sehingga bagi saya, kalian harus tetap, gimana caranya pun, situasi yang kalian hadapi seberat apapun, kalian harus tetap fighting terus teman-teman. Moodnya dijaga, bulatkan tekad bahwa kalau saya hari ini menunda skripsi, menunda tugas akhir saya, maka kesempatan untuk menjadi sukses di depan ketika saya lulus itu akan terlewatkan. Kalau saya dulu untuk menyemangati diri saya supaya nggak down gitu ya, ketika proses revisi berkali-kali, jadi saya semangatkan begitu. Kalau saya tunda hari ini untuk mengerjakan, kalau saya hari ini menunda skripsi saya, maka saya juga menunda kesuksesan saya. Kalau saya hari ini malas-malasan, maka akan tertunda lama sekali nih penyelesaian skripsi saya. Satu hari saya menunda skripsi, maka saya sudah mundur beberapa langkah dari target untuk lulus. Jadi moodnya itu, cara membangkitkannya begitu. Kalau bisa kalian tulislah di cermin kalian itu, di dinding kamar kalian itu, kalian tempelkan kalimat bahwa saya harus semangat, saya harus punya target lulus tahun sekian, saya harus mencapai target IPK sekian. Percaya nggak percaya, dengan adanya kalimat-kalimat motivasi yang seperti itu akan memberikan efek loh kepada kalian untuk membangkitkan semangat. Yang kedua teman-teman, yang menjadi kendala mahasiswa itu jadi telat lulus kuliahnya bisa karena masalah administrasi perkuliahan. Bisa jadi bahwa kamu itu masih belum melunasi uang kuliah semester, sehingga dikenakan pengurangan beban studi kredit semester yang berjalan. Atau bahkan ada beberapa kampus kalau mahasiswa itu nggak bayar uang kuliah semesternya, dia nggak diperkenankan ikut
kuliah semester berjalan. Nah, adanya sanksi yang demikian itu bisa jadi faktor juga menunda kalian lulus tepat waktu. Atau bisa jadi selain karena masalah administrasi pembayaran uang kuliah, terhambatnya kelulusan tepat waktu kalian dikarenakan kalian juga banyak mengulang mata kuliah. Ini biasanya dikarenakan ketika awal-awal semester kalian leha-leha hidupnya, hura-hura, nyantai kuliah, bangun siang, datang terlambat, nggak dengerin apa yang disampaikan oleh dosen. Akhirnya kalian nyesel. Nyeselnya apa? Nilainya yang semester awal itu ambruk gitu ya, jatuh. Terus kalian menyesal dan baru sadar diri itu ketika kalian sudah di semester atas, mendekati fase ingin lulus begitu ya. Ketika melihat teman lain banyak yang lulus, baru kalian bergerak untuk mengulang mata kuliahnya karena IPK-nya anjlok dan gak memungkinkan untuk mengambil mata kuliah tugas akhir. Tips dari saya adalah yang pertama, untuk menghindari mengulang mata kuliah tadi, tolong punya target dari awal. Ketika kalian kuliah semester 1 itu kalian sudah punya target, aku harus bisa setiap semester itu setidaknya beban SKS ku harus maksimal 24 semuanya. Kejar target supaya aku bisa lulus cepat, biar bisa di semester 7 atau 6 sudah mulai nulis tugas akhir. Yang kedua mungkin berkaitan dengan masalah biaya kuliah per semester itu. Mungkin salah satu cara ya yang bisa setidaknya meringankan kalian dan orang tua adalah kalian carilah beasiswa gitu ya selama kuliah. Cari-cari informasi beasiswa, terus belajar dengan tekun, karena kan beasiswa biasanya patokannya dari IPK begitu ya. Nah, dengan dapatnya beasiswa, kalian itu setidaknya bisa meringankan beban orang tua untuk membiayai kuliah. Dengan begitu kan bisa diminimalisir ya guys, faktor terkait dengan adanya kesalahan administrasi atau masalah administrasi biaya perkuliahan. Yang ketiga teman-teman, bisa jadi kendalanya karena kalian terlalu sibuk dan cinta pada organisasi di kampus. Siapa di sini yang anak organisasi? Nah, sebagian kalau dia tipenya adalah tipe-tipe mahasiswa organisasi kampus, entah itu UKM, BEM gitu ya. Biasanya mereka loyalitas tanpa batas nih buat organisasinya. Kebanyakan yang saya dulu pengalaman yang ngeliat teman-teman saya dulu yang anak-anak organisasi itu, bahkan saking loyalitas tanpa batas tadi, mereka lebih senang, lebih mengutamakan organisasinya dibandingkan tugas utamanya sebagai mahasiswa, yaitu kuliah di kampus. Saya cuma mau bilang, kalau misalnya kalian ikut organisasi itu bagus sih, karena mengasah soft skill kalian kan, dan itu pun dibutuhkan untuk dunia kerja. Tapi teman-teman, yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana cara kalian untuk memanage waktu, memanage diri agar bisa mengimbangi porsinya untuk kuliah dan porsinya untuk berorganisasi. Tidak ada yang larang kok kalian mau organisasi di kampus, ikut organisasi dalam kampus atau di luar kampus. Yang terpenting adalah kalian bisa bagi waktu. Dengan bagi waktu yang baik, manajemen waktu yang baik, kalian bisa setidaknya lulus tepat waktu. Sehingga nggak ada tuh ceritanya kalian saking cintanya sama organisasi kampus kalian rela untuk menjadi mahasiswa abadi. Yang keempat, ini yang juga sering dan kebanyakan dialami oleh mahasiswa yang lulusnya tidak tepat waktu. Seringkali alasan terbesarnya adalah karena aku kan juga kerja, nyambi kerja, ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak kuliah nggak lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, mau aku semester 10, 11, 12, yang penting nanti aku lulus. Toh aku juga kuliah juga uangnya penghasilannya itu dari kerja ini, nggak mungkin juga aku tinggalin pekerjaan. Nah, itu adalah alasan yang paling sering kita dengar. Ini biasanya terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang sangat mandiri kepribadiannya gitu ya, mencari uang sendiri, membiayai kuliahnya sendiri gitu ya, sehingga mereka terkadang saking cintanya sama pekerjaan mengakibatkan mereka jarang masuk kuliah. Proses perkuliahan mereka terhambat, terkendala karena keasikan tadi ngumpulin uang gitu ya. Sama seperti yang poin ketiga, saran saya adalah kalian untuk yang bekerja itu cobalah cari waktu kerjanya itu yang tidak mengganggu jam-jam perkuliahan. Carilah waktu jam kerjanya itu kalau bisa, kalau memungkinkan selepas kalian melaksanakan tugas utama kalian sebagai mahasiswa. Ini adalah masalah bukan ini cuma masalah kalian gimana cara manajemen waktu yang baik aja sih di sela-sela aktivitas lain di luar perkuliahan. Jadi kalau sebenarnya bisa manajemen waktu, manajemen diri yang baik,
itu nggak akan ada namanya proses lulus pada waktunya. Kalau mau lulus tepat waktu, semuanya bisa. Apa yang nggak bisa? Semuanya bisa diatur, semuanya bisa diusahakan. Karena kembali lagi ke kitanya masing-masing. Ada juga selain kerja cuti. Nah itu juga cuti itu juga salah satu hal yang bisa menghambat seseorang untuk lulus kuliah tepat waktu. Karena kalau cuti itu biasanya satu semester dia nganggur. Berarti kalau logikanya satu semester nganggur, dia punya utang satu semester dong yang kosong yang harus dilanjutkan. Jadi teman-teman seangkatannya udah lagi nulis skripsi, dia masih ngulang satu semester mata kuliah di satu semester. Itu juga proses yang menghambat. Kalau diusahakan, kalau saya sih maunya nggak usah dulu lah ya. Kalau memang nggak mau mau lulusnya tepat waktu, ya kuliah aja dulu, kerjanya nanti setelah lulus. Tapi kalau itu nggak jadi masalah juga. Di sisi lain kita nggak bisa melarang seseorang untuk maunya kuliah sambil kerja, maunya kuliah sambil berorganisasi, itu bebas, itu hak kalian. Sekali lagi ini masalah bagaimana kalian punya target yang harus diwujudkan, punya komitmen terhadap diri sendiri untuk bisa memanage diri dan memanage waktu agar tidak ada yang diprioritaskan lebih dahulu, tapi semuanya berjalan secara seimbang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas sama kalian. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf, dan nanti kita bisa bahas lagi hal-hal lainnya. Ingat, apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya melihat pada situasi ketika saya kuliah dulu atau ketika saya sekarang sudah menjadi seorang dosen gitu ya. Saya melihat bagaimana mahasiswa saya itu yang belum lulus juga apa kendalanya, yaitu yang saya ceritakan di sini. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mahasiswa-mahasiswa kampus. Semoga kalian bisa mengambil informasi edukatif dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, berikan jejak like-nya, lalu kemudian share ke siapa aja. Jangan lupa subscribe ya buat yang baru mampir di channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.